warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Diah dengan mata pelajaran matematika bisa. Oke, hari ini kita akan bahas pecahan kembali. Sebelumnya kemarin kita telah membahas tentang mengurutkan pecahan atau membandingkan pecahan. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk pecahan. Oke, ada 4 bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Yang keempat adalah persen atau per 100. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi menjadi 2, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Dikatakan murni apabila pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ingat, pembilang yang di mana? Oh iya betul, yang di atas. Yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah dinamakan pecahan murni. Contoh 3/5, 3-nya lebih kecil daripada 5. Dan seterusnya. Yang kedua, pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Pembilang yaitu di mana? Bagian atas. Oke ya. Contoh 7/5. Lebih besar yang bagian atas. Ada 12/10. 12-nya lebih besar daripada 10. 9/6. 9-nya lebih besar dari 6. Ini dinamakan pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni ini akan masuk menjadi pecahan campuran. Oke, kita masuk ke pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Apa itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat itu bilangan yang berdiri utuh di tengah nih, di depan. 2 1/7. 2 1/7. Atau biasanya kita bisa lihat contoh 3 2/4. Ini namanya pecahan campuran. Biasanya, pecahan campuran ini bisa kita bentuk pecahan biasa menjadi pecahan tidak murni. Yang atas pasti lebih besar daripada yang bawah. Itu yang kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Oke, nanti kita bahas ya. Selanjutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu pecahan yang terdiri dari persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya ditulis dengan bentuk koma. Kalau teman-teman pernah melihat 0,3 yang ada koma-komanya itu loh, itu yang dinamakan pecahan desimal. Contoh 0,3, nih di belakang koma ada berapa angka? 1. Nah, kalau kita bentuk ke pecahan biasa, dia 3/10. Berarti di belakang koma 1 ini dialah per 10. Ada perseratusan, contoh 4/100. Kita tulis menjadi pecahan desimal 0,04 karena di belakang komanya ada 2 angka. Contoh lagi, 5/1000. Nih 1000 ada nolnya berapa? 3 kan ya. 0,005 karena di sini 5. Ini yang dinamakan dengan pecahan desimal. Ada yang koma di belakang nolnya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah persen. Bentuk persen adalah per 100. Bentuk lain dari presentasi. Prosen biasanya kita sebutnya ya. Kalau kita bisa lihat di soalan itu atau di mall-mall, ada diskon 40%. Nah, ini per 100 ya, 40/100. Bentuk lainnya. Lambangnya ini. 25/100 kita nyatakan dalam bentuk persen 25%. Kalau kita balik 40%, pecahan biasanya berapa? 40/100. Oke, paham ya bentuk-bentuk pecahan ya? Oke, kalau paham kita balik ke pecahan campuran. Bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Contoh ya. Ada sebuah pecahan biasa yang
bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah yang bila pecahan tidak murni. Contoh ada bilangan 16/5. 16 dibagi 5. Teman-teman pernah ingat seperti ini? Pembagian seperti ini? Iya, pasti ingat ya, di kelas 3 sudah pernah. 16 dibagi 5, kira-kira ada dapat berapa ya 16 dibagi 5? Atau kita bisa melihat 5 perkalian 5 yang mendekati ke 16 perkalian berapa? Nah, 5 kali 2, 10 masih bisa. 5 kali 3 berapa? 15. Nah, kalau 5 kali 4 hitung 20 kelebihan, berarti ada di sini ya. 16 dibagi 5 dapatnya 3. 3 kali 5, 15. Dikurangi ke bawah, 6 dikurangi 5, 1. Sisa 1 kita masukkan. Ini 3, dapat 3. Sisanya 1 di atas sebagai pembilang, penyebutnya sama, 5. Oke, paham ya? Contoh lagi. 9/6. Ubah menjadi bentuk pecahan campuran. 9 dibagi 6 kira-kira berapa? 6 kali 2, 12 kelebihan, berarti dapat 1. Dapat 1. Sisanya berapa? 9 dikurangi 6, sisanya berapa? 3/6. Bentuk pecahan campurannya adalah 1, 3/6. Bisa kita sederhanakan lagi, 3/6 berapa? Bagi 2, bagi 3, 1/2. Ini bentuk sederhananya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kalau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa gimana sih caranya? Oke, kita balik ya. Tadi kan bentuknya nih 3, 1/5. Kita balikkan lagi menjadi bentuk pecahan biasa. Lihat nih, penyebutnya berapa? 5. Oke, 5 dikali 3 dikali bilangan bulatnya berapa? 5 dikali 3 hasilnya 15. Ditambah pembilangnya ini 1. Berapa? 16 per penyebutnya 5. Ya. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa 16/5. Contoh lagi Ustazah. Boleh, contoh lagi. Ada bilangan campuran 2, 3/6. 2, 3/6. Pecahan biasanya kayak gimana mengubahnya? Oke ya, ingat yang bawah ya. Penyebut kita kalikan bilangan bulatnya. 6 dikali 2 berapa? 12. Ditambahkan penyembilang yang ini 3. Berapa hasilnya? 15. Penyebutnya tetap geser ke sini 6. Oke, paham ya? Lagi 3, 1/4. Ayo gimana caranya? Oke, betul. Penyebut dikalikan 3. 4 kali 3, 12. Ditambahkan bilangan ini 1. 13/4. Oke teman-teman, paham ya? Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Semoga pelajaran kali ini teman-teman paham dan mengerti ya. Kalau belum mengerti boleh nanti ditanyakan ke Ustazah. Oke, sampai di sini dulu. Matematika bisa. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan baca istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya.